Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah wa nikmatillah pada ini malam ini alhamdulillah dari Ikatan Pesantren Indonesia memiliki kesempatan yang baik untuk bertemu dengan beliau nanti biar berkenalan langsung dengan para member di IP keseluruhannya. Ini di sebuah usaha yang UMKM-nya sangat luar biasa. Jadi kalau misalnya di salah satu kota punya ikon, di kota Karanganyar, di Kabupaten Karanganyar, Soloraya, Jawa Tengah, ini beliau salah satu ikon yang luar biasa yang sudah bisa mengangkat dan menggabungkan antara pertanian, antara UKM, kuliner, pariwisata, edukasi, gabung menjadi satu. Dan ini menjadi percontohan yang luar biasa. Dan yang lebih memiliki peluang yang luar biasa lagi untuk para kiai, para ustadz, bunyai, ustazah, dan seluruh dari member Ikatan Pesantren Indonesia seluruh Indonesia, ada opportunity bisnis yang insya Allah nanti pada waktu belakangan nanti kami sampaikan jadwalnya. Nanti akan banyak diskusi sharing langsung dengan Pak Edi Susanto. Beliau nanti akan merupakan diri bagaimana ketika merubah prinsip dasarnya di usaha ini Getuk Take, mengolah singkong yang tadinya mungkin tidak bisa dibilang punya harga yang istimewa, tapi sekarang bagaimana singkong masuk kelas hotel bintang 5. Ini salah satunya. Bahkan ada salah satu yang sering selalu beliau dijagokan di Kadin, di HIPMI, di ICSB, di Ekraf, di Kersa. Ini karena hampir semua organisasi UMKM beliau itu selalu ada. Ini yang luar biasa lagi. Dan di Jawa Tengah sudah sampai kementerian, sampai bahkan ada beberapa yang kelas di Asia, di ASEAN. Ini beliau sudah terlibat dengan produksi gedung ini. Dan malam ini saya sengaja bersama dengan Sekjen Ikatan Pesantren Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Hermasah, STMT, dan Sayang Subianto, Wakil Ketua Umum Ikatan Pesantren Indonesia. Beliau sudah hadir jauh-jauh setelah tadi bertemu dengan Ketua Umum dan lain-lain. Ketua Umum tidak bisa ikut hadir, Pak Edi mohon maaf sekali, sehingga kami hadir hanya saya dengan Pak Sekjen. Dan insya Allah pada kesempatan lain, insya Allah banyak DPW dan DPC yang akan ngangsu kawruh ke Getuk Take. Karena di pondok pesantren pun mengembangkan kewirausahaan, sehingga di sini ada istilah kenyang tidak harus nasi. Wah, ini beliau pahlawannya, kira-kira seperti itu. Oke, mungkin ada sepatah dua kata dulu dari Pak Sekjen sebelum nanti kita mendengarkan berbagai sharing dari owner Getuk Take. Pak Sekjen, monggo silakan Pak Sekjen. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Tentu mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah, nikmat, limpahan rahmat sehingga kita semua dapat silaturahmi, utamanya di dalam pergerakan kita memanfaatkan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Di sini saya alhamdulillah bertemu dengan Bapak Edi Susanto yang mampu untuk mengembangkan pemberian Allah ini berupa Sumber daya alam singkong ya, berupa ketela pohon yang itu betul-betul bisa dikembangkan, ramu secara api, kemudian menjadi satu produk yang ternyata mampu mengangkat kelas dari singkong yang biasanya jadi getuk biasa, ini diangkat menjadi getuk bintang 5. Kira-kira ini luar biasa sekali. Dan tidak banyak orang seperti Pak Edi Susanto ini, sungguh luar biasa. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di Karanganyar ini di daerah pegunungan, daerah lereng Gunung Lawu. tapi
tapi pemikirannya itu justru di kota besar, kira-kira demikian. Nah ini maka inilah barangkali cara kita menikmati dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu berupa tanaman yang menghasilkan singkong dan itu bisa diolah menjadi getuk berkelas bintang 5. Mudah-mudahan ini nanti bisa ditularkan tidak hanya di Karanganyar, barangkali nanti di ujung Jawa pun, mulai Banyuwangi, bahkan di ujung Jawa Barat juga demikian. Ini barangkali bisa ini, bahkan mudah-mudahan ini bisa keluar Pulau Jawa, bahkan keluar bisa keluar negeri. Nah ini tentu bukan makanan yang yang ini nih, tetapi dari sesuatu yang sederhana tetapi diciptakan betul-betul berkelas. Ini patut kita syukuri. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan panjang kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabatnya, sahabatnya, dunia dan insya Allah kepada kita semua. Karena bimbingan beliaulah maka kita semua dapat berkreasi, menjadikan sesuatu yang dari biasa menjadi sesuatu yang luar biasa. Ini barangkali tidak hanya di sini, kami berharap Pak Edi Susanto nanti bisa hadir silaturahmi ke pesantren-pesantren, menularkan ilmu-ilmunya ini, ilmunya berupa kreasi-kreasinya ini, sehingga mampu dan dapat dinikmati oleh pesantren utamanya gitu. Nah tentu pesantren juga menjadi bagian tidak hanya ilmu agama yang kami coba untuk laksanakan di pesantren, tapi kami juga mendidik santri-santri kita ini agar lebih kreatif, membuat satu inovasi-inovasi terhadap pemberian Allah yang diberikan kepada kita semua. Saya kira ini tentu saya sekali lagi terima kasih dan mudah-mudahan nanti secara langsung beliau ini bisa menularkan kepada pesantren-pesantren. Syukur kalau ada perencanaan program Pak Edi nanti bisa keliling ke pesantren untuk memberikan ilmunya. Saya kira demikian. Barangkali saya nanti mohon masukannya, kira-kira produk ini dimulai dari apa sehingga nanti akhirnya menghasilkan produk yang luar biasa ini. Terima kasih. Monggo dilanjut. Masya Allah, ini luar biasa. Terima kasih Pak Sekjen ya. Jadi di dalam pesantren Indonesia, di kata pesantren itu memang kita kan punya peluang-peluang besar untuk wirausaha, baik itu santri maupun kiai maupun jajaran yang ada di lingkup pesantren. Jadi kalau di kampus ada civitas akademika, di dalam itu ada civitas di ke pondok pesantrenan. Ini salah satu peluang. Ini kita juga dengarkan para kiai, bunyai, para ustadz, ustadzah semuanya member IP. Ini juga perkenalan sekaligus sebagai introduction sebelum nanti ketemu panjang lebar dengan kita zoom bareng dan opportunity bisnis bersama Ikatan Pesantren Indonesia dengan Geduk Tage insya Allah di bulan September ini. Oke, Pak Edi Santosa biasanya panggilnya Mas Blangkon biasanya, Mas Edi Blangkon ya, karena memang beliaunya dikenal di sini Mas Edi Blangkon, dan itu branding beliaunya dengan Geduk Tage-nya. Monggo Pak Edi mungkin cerita dari awal sekilas supaya ini para kiai ini biar penasaran, biar semakin penasaran. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa berkumpul dan bersilaturahim di produksi Geduk Tage tidak kurang satu apapun. Terima kasih waktunya Pak Yan, Pak Sekjen, kedatangannya di tempat kami. Kami merasa terhormat, senang sekali kedatangan panjenengan semuanya, dan malam ini nanti kita akan berbagi pengalaman dan ilmu yang kami dapatkan, dan mohon maaf bukannya kami menggurui tapi sedikit cerita bahwasanya usaha Geduk Tage ini kita rintis di pertengahan 2016. Di awal kita merintis itu kita terketuk bahwasanya di daerah kami ini potensi lokal yang sebenarnya luar biasa, tapi saat itu hanya untuk pakan ternak sapi, pakan ternak kambing. Nah, hati kita terketuk. Bagaimana nanti kita mikir petani ini biar lebih sejahtera.
singkong ini kita bikin apa ya? Memang gedok take ini bukan pertama kali Pak di Kabupaten Karanganyar ini. Ada beberapa Ada yang, sebelumnya gitu. Pertama kali itu namanya gedok semar. Gedok semar. Nah, kami pun juga belajar dari ATM, amati, tiru dan modifikasi. Bagaimana saya meniru? Oh iya, kok jualan di sana itu rame. Terus kita mulai niru dan dimodifikasi Pak. Kalau gedok semar itu kotak-kotak, kalau di tempat kami bulat-bulat. Dan harus ada inovasi yang kreatif. Ada Ini makanya yang baru. ada problem yang di gedok semar itu hanya bertahan 1 hari. Bagaimana caranya gedok ini kita kemas, kita bisa pasarkan sampai keluar kota, bahkan kita sudah kirim ke luar negeri. Ke luar negeri. Kita sudah kirim ke Hongkong dan Makau. Jadi TKI TKW yang ada di sana itu rata-rata orang Jawa yang notabene biasanya makanan gedok di negeri Taiwan dan Hongkong, di sana tidak ada. Nah, ini menjadi peluang dan alhamdulillah di saat kami merintis pasti Pak ada halangan, rintangan, dan itu datang juga dari orang sekitar kita, datang dari tetangga kita, teman kita. Terkadang juga bahasa Jawanya itu ngendon-ngendoni, artinya ada cemoohan, hinaan, jualan seperti itu. Ya gedok ya. Jualan seperti itu apa enak? Dengan tradisional gitu loh ya, mau gedok itu. Tapi alhamdulillah itu menjadi cambuk semangat keluarga kami untuk merintis usaha ini 8 tahun ini, dan alhamdulillah kita saat ini sudah berdayakan 30 karyawan yang daerah kita tinggal. Memang di awal-awal merintis itu hinaan, cemoohan dari teman-teman tetangga, bahkan ini tidak percaya ya tetangga kalau tidak percaya gitu. Makanya ini menjadi spirit atau semangat kami bahwasanya ketekunan, ketelatenan, fokus dalam usaha ini selalu kita kembangkan. Dan kita juga berkolaborasi dengan pemerintah, bersinergi dengan kelompok tani di daerah kami supaya nanti kita sukses bisa berjamaah, sukses bisa bersama-sama. Sejahteranya ya bareng-bareng kira-kira. Bareng-bareng Pak Yan, Pak Sekjen. Jadi kebetulan peran pemerintah Kabupaten Karanganyar luar biasa. Kita juga dibantu untuk perkenalan pameran-pameran. Bahkan minggu kemarin kita juga ada pameran di Taman Mini Indonesia Indah Pak di Jakarta, dan alhamdulillah ludes Pak, freezer besar ini kita bawa ke Jakarta sana terjual habis. Nah, ini juga peran dari pemerintah luar biasa, dan kelompok tani kita ada selalu sosialisasi bahwasanya untuk pengadaan bahan baku ini selalu ada. Karena memang kalau kita tidak kerjasama, kita berjalan sendiri juga tidak bisa. Dan yang terpenting kami pun juga berkolaborasi dengan pelaku wisata yang lain Pak. Kita kerjasama dengan Biro Bis yang ada di Jawa Tengah dan Jogja. Bahkan kita juga kerjasama dengan pelaku wisata jeep. Jadi nanti kalau wisata di Tawangmangu, di Karanganyar, mampir ke tempat oleh-oleh kami. Jadi shelternya gitu. Jadi tour jeep muter-muter, shelternya di sini gitu-gitu ya. Jadi randonnya itu sudah ada rutenya mampir ke tempat kami. Kami bekerja sama dengan beberapa hotel dan pelaku resto yang ada di daerah kami supaya nanti simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Kalau kita sukses ya bareng-bareng. Sejahteranya ya harus bareng-bareng gitu ya. Jadi ya membawa ini juga kan sambil cerita juga, karena di tempatnya beliau itu yang kita dengar ya, itu juga ada wahana edukasi. Jadi wahana edukasi, jadi bisa belajar langsung, ikut partisipasi langsung, dan juga ada pondok edukasinya. Sekarang sudah ada joglo edukasinya juga ini. Mungkin beliau juga bisa cerita ini. Dan alhamdulillah Pak Yan, nanti tanggal 11-12 itu kita kedatangan dari SD Albani 125, tanggal 12-nya juga 125 mahasiswa lagi Pak. Masya Allah. Artinya apa? Kita memperkenalkan sejak dini anak-anak kita, adik-adik kita supaya cinta dan bangga dengan produk lokal. Kita ajarkan bahwasanya orang tua dari anak-anak ini perkoson itu seperti apa. Jadi kita ajarkan bagaimana cara menanam singkong sampai memanen, sampai mengolah produk dari singkong. Jadi hasilnya singkong nanti dikembalikan ke anak-anak, nanti dibawa pulang, Pak, Bu, Bunda, ini loh saya tadi belajar di Gedok Take membuat produk singkong. Lah nanti kita mengedukasi anak-anak itu supaya cinta dan bangga dengan
produk lokal. Iya, ini produk lokal asli Sehat Indonesia. Iya, Singkong. dan ini diperlukan untuk para santri, Pak Sekjen. Jadi ketika santri itu juga menguasai ilmu agama, menguasai ilmu dunia, sehingga santri itu punya sebuah kehormatan. Jadi kita menciptakan santri itu bukan hanya kaya akan ilmu agama aja, hanya rupiah akhiratnya aja, tapi ada ilmu dunia yang santri itu bisa tularkan. Bahkan ketika menjadi seorang saudagar, mereka santri yang beriman, mereka jadi pengusaha juga santri yang beriman, mereka menjadi pendidik juga santri yang beriman. Lah ini menjadi sangat luar biasa. Nah, para kiai, para penyai, para ustadz ustazah, saya yakin makin penasaran di insya Allah di bulan September via Zoom seperti bulan-bulan sebelumnya, opportunity bisnis nanti bersama dengan Pak Edi Susanto, Geduk Take, Mas Edi Blangkon, ya. Jadi kita sudah siapkan waktu karena nanti dari Kesekjenan akan langsung mengundang dari seluruh pesantren yang ada di Ikatan Pesantren Indonesia. 18.000 pesantren boleh mengirimkan dengan kita, biasanya kelas kita buka 280 peserta untuk per opportunity. Oke, ini cerita lain lagi ini. Dari kementerian, terus dari pemerintah yang lain ini, Pak Edi ini, yang sudah berkunjung atau tokoh-tokoh siapa aja sih? Kok ini kayaknya tuh ini pasti menjadi fenomena kan, ikon Karanganyar ini, ikon Surabaya, sekarang jadi ikon Jawa Tengah ini sekarang gitu. Oke, monggo boleh diceritakan kunjungan-kunjungan dari mana saja ini yang sudah datang. Alhamdulillah, kita juga pernah kedatangan beberapa tokoh dan menteri, dan juga kemarin Pak Teten Mas Duki, Pak Sandiaga Uno, itu 2 kali kami ketemu sama beliau. Dan kebetulan saat ini saya diamanai ketua UMKM-nya Solo Raya yang membawai 6 kabupaten dan kota Solo. 6 kabupaten kota Solo. Dan saya juga terinspirasi Nabi Muhammad. Beliau mulai dari kecil, mulai dari muda itu berbisnis atau berdagang. Nah ini kami pun juga belajar bahwasanya wong urip itu iso urup, bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, yang kami tekankan Pak Sekjen. Ya, mudah-mudahan itu apa yang ada di pesantren maupun nantinya ini untuk masyarakat luas gitu. Nah ini kita dan santri itu juga merupakan panjangan tangan, jadi termasuk inspirasi yang tercipta dari kegiatan semacam. Saya kira itu barangkali dari yang bisa saya ini dari Pak Edi Susanto. Itu kami sekali lagi sangat terima kasih kalau Pak Edi Susanto dengan pesantren dan betul-betul bisa menularkan ilmunya, baik itu memulai berbisnis ini, kemudian produknya, sampai mungkin juga pengembangan yang terima kasih Pak Edi. Iya, sami-sami Pak. Para kiai, nyai, ustadz, ustazah, seluruh pengasuh pondok pesantren, penggiat dakwah dari Islam di Indonesia maupun yang ada di Malaysia, ada di Amerika juga, ada di Hong Kong ya. Karena beberapa dari IP ini alhamdulillah juga bukan hanya di Indonesia saja. Pada malam ini kita hanya sebagai perkenalan awal, karena insya Allah di bulan September ini juga kita dari tim Kesekjenan insya Allah nanti akan dipandu oleh Pak Dr. Muhammad Hermansyah, Pak Sekjen, akan mengundang Pak Edi langsung bersama-sama untuk secara daring supaya kita bisa bertemu bertatap muka, baik yang dari luar pulau maupun yang ada di Pulau Jawa ini bertatap muka via Zoom. Jadi kita memang setelah kita bertemu kemarin dengan kerjasama dengan bidang laundry, kerjasama dengan bidang oli, kerjasama dengan susu, kerjasama dengan pupuk, kerjasama dengan penjagaan Quran, kerjasama dengan berbagai macam usaha, sampai dengan ada di tempatnya Mas Pion, ada Popin, ada BRI, ada Mandiri, ada PNI dan lain-lainnya. Dan Masya Allah, tabarakallah, insya Allah kita juga akan kerjasama dengan Geduk Take. Dan yang paling luar biasa, ini produk Geduk Take ini sudah bisa langsung, ini kalau misalnya hanya di daerah Bekasi, Jakarta, Surabaya, insya Allah dengan sangat mudah bisa mendapatkannya. Dan ini produk yang sudah bisa dibilang fenomenal ya. Ini bahannya dari desa masuk bintang 5 kelasnya, sehingga menjadi produk yang sangat luar biasa. Ada geduk yang frozen, tinggal nanti di rumah digoreng.
ada berbagai macam bentuk rasa yang lainnya menjadi pilihan-pilihan yang sangat luar biasa. Dan bahan di Gedok Take ini singkong yang ada di Kabupaten Karanganyar dan sudah dipatenkan dengan singkong jarak towo. Terima kasih para kiai, bunyai, para ustadz, ustazah, seluruh pegiat syiar dakwah Islam dan seluruh anggota Ikatan Pesantren Indonesia. Sampai ketemu di pertemuan yang berikutnya, opportunity bisnis bersama Gedok Take. Ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.